Selamat kembali, pemimpin. Pemimpin, pertempuran Anda membinasakan 3 jenderal besar Jepang dan membunuh 100.000 musuh, membangkitkan semangat negeri naga kita. Negeri Jepang kecil itu menantang kekuatan kita. Jika kita tidak beri mereka pelajaran, mereka akan mengira kita lemah. Setelah pertempuran ini, dalam 30 tahun ke depan, Jepang tidak akan berani mengusik kita. Semoga begitu. Uruslah keluarga saudara-saudara yang gugur dengan baik. Pastikan tidak ada kesalahan. Baik. Buruk, pemimpin, adikmu ditangkap di Jinghai. Apa? Bagaimana dengan Xiao Qiangwei? Siapa yang berani melakukan ini? Siapkan kereta segera, mau pergi ke Jinghai. Baik. Cepat maju, cepat. Cepat maju, maju, ikuti. Cepat, cepat, ikuti. Hanya segini saja? Tidak cukup. Tidak cukup untuk pergi. Cepat, ikuti. Kakek. Kakek. Lihat-lihat. Aku nangkap yang istimewa. Lihat mata kecil yang kasihan ini, ekspresi ini sungguh terlahir untuk jadi pengemis. Kalau dilempar ke jalan dia bisa jadi pohon uang kita. Kalian semua jahat, aku mau cari kakak. Dengar tidak? Dia mau cari kakaknya. Aku akan bawa kamu cari kakakmu. Keamanan, semua jongkok tangan di kepala. Semua jongkok, tangan di kepala. Kakak, aku kari kakaku. Kakak, aku kari kakaku. Jangan nangis, kakak sekarang antar kalian pulang. Jangan banyak tingkah, jongkok, tangan di kepala. Ingat, Jangan banyak tingkah. kamu, namamu siapa? Namanya Wang Erdan. Hei, Ruyan. Apa? Paman Bibi sudah tiba? Aku segera datang. Yu Fei. Ada urusan mendesak, kalian urus ya. Oke, guru, jangan khawatir. Antar mereka pulang, beri mereka sesuatu dimakan, hubungi keluarganya. Baik. Mau datang atau tidak? Ruyan, Paman, Bibi. Kenapa kau terlambat saat pertama kali bertemu orang tuaku? Maaf ya, Ruyan. Maaf Pak dan Bu, baru saja ada urusan sedikit jadi terlambat. Hanya seorang pemimpin kecil, gaji tiap bulan cuma beberapa ribu aja. Kamu telat aja udah masalah. Apalagi penampilan kamu kayak gini di acara penting begini. Pantas gak sih? Bukannya udah ku bilang, bersin diri dong, jangan aneh-aneh. Pakaiannya kotor dan bolong, bisa gak jangan bikin malu? Ruyan, aku baru selesai menangani kasus. Terima teleponmu. Langsung buru-buru ke sini. Maaf ya. Seharian sibuk, berjuang, tapi dulunya gak kelihatan hasilnya. Tiap bulan cuma beberapa ribu aja. Orang desa, walaupun pakai baju bagus tetap aja bau kemiskinan yang menjijikan. Keluarga Liu Kami Berpendidi Kantingi, Paling Panting dit tout cependant. Kalo kita melia beber apparatus tank belakang, oran sepertimu Anya panta jadi pelayan di Rumakami. Anya panta jadi pelayan di Rumakami. Untuk kebahagiaan Ruyan. Yoyu, kamu harus bersabar. Pak, Bu, apa yang kalian katakan benar, status keluargaku memang biasa.
Tapi tenang, aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk Yan Er. Aku bersedia melakukan apapun untuknya. Bicara manis semua orang bisa, yang penting apakah bisa dijalankan. Tenang, saya bisa melakukannya. Baiklah, kita tidak perlu bertele-tele. Kita di sini hari ini untuk bicara soal mas kawin. Mas kawin? Bukankah 300 juta sudah disepakati? Sudah dikirimkan. 300.000, kami pengemis, saudari saya populer, banyak bangsawan ingin menikahinya. Kamu pikir bisa menikahinya dengan 300.000? Itu mimpi. 300.000 sebelumnya? Itu cuma untuk melihat ketulusanmu. Ketulusanmu, cukuplah. Tapi kalau mau membawa pulang putri kesayangan kami yang telah kami besarkan selama lebih dari 20 tahun, kamu harus tambah ini lagi. 5.000. Orang kampung tetap saja orang kampung. Pandangan sempit. 5.000 masuk akal, harusnya 50.000. 50.000. Berapa? 50.000, itu kalau ditotal jadi 800.000. 800.000, kenapa? Anak perempuan seya ini luar biasa, cantik sekali. Banyak orang antri ingin menikahinya. Jika bukan karena dia sayangnya memilih kamu yang pengecut ini, meskipun kamu mau bayar, kami belum tentu kasih kamu kesempatan. Tapi, Bibi, 800.000 itu terlalu banyak. Dari mana aku bisa dapat uang sebanyak itu? Sedikit uang ini saja nggak bisa, masih bisa dibilang lelaki? Aku. Dengan orang sepertimu, kalau Yan Er benar-benar bersama kamu, bukankah dia akan menderita seumur hidup? Orang kelas bawah ini, kesadarannya nggak ada. Uang harta cuma barang luar. Keluarga Liu kami berpendidikan tinggi. Uang di mata kami. Cuma angka, kami cuma mau lihat sikapmu. Sekarang kelihatannya, Sikapmu. ada masalah. Paman. Bibi. Selama bertahun-tahun aku mendukung Ruyan berbisnis, membelikannya hadiah, dan memberikannya perasaan khusus dalam acara. Gaji bulanan ini tidak tersisa banyak. Sebelumnya untuk 300.000 itu. Aku sudah meminjam dari semua yang bisa. Bahkan rumah tua orang tuaku pun aku gadaikan. Sekarang kamu memintaku cepat mengumpulkan 500.000. Itu urusanmu, tidak ada hubungannya dengan kami. Pokoknya, tanpa uang, jangan harap bisa menikahi putriku. Lihat aku kenapa, jangan bilang butuh bantuan aku untuk cari uang. Yo Yu, kamu benar-benar nggak tahu malu. Ruyan. Bukan maksudku. Lihat, kita sudah bersama 6 tahun. 6 tahun hubungan, apa itu tak sebanding dengan uang? Hubungan, Yo Yu, usiamu sudah tidak muda. Naif, cinta bisa bikin kenyang? Aku sudah berusaha keras. Aku tidak pernah menyerah. Kita akan baik-baik saja, dan pasti ada hari yang bahagia. Berusaha buat apa? Seberapa gaji yang kamu dapat sebulan? Kamu bahkan tidak bisa menghasilkan 800.000. Kenapa kamu pikir bisa membuat Yan Er bahagia? Aku memilihmu dari banyak yang mengejar karena luar biasa dan ambisius. Banyak orang menempatkanmu sebagai teladan. Tapi setelah bertahun-tahun lulus, kamu tetap di tempat yang sama. Aku pikir setelah bertahun-tahun berjuang, kamu seharusnya sadar. Tapi sampai sekarang masih juga tidak menyadarinya. Kamu keras kepala mempertahankan batasan tak masuk akal. Sudah sejak lama aku mengatakan, pecundang ini tidak bisa diandalkan. Tidak guna bertemu. Kalian tidak mau percaya. Jangan buang waktu. Yan Er, pulang dan bersiaplah menemui Tuan Yuan. Ini. Siapa itu Yuan Shak? Hongye Group, raksasa di Jinghai, nilainya lebih dari 10 miliar. Dia adalah pangeran dari Hongye Group. Orang seperti dia. Tidak seperti beberapa sampah yang pelit. Terakhir kali dia ketemu aku, dia kasih cincin bernilai puluhan ribu. Itu baru yang sebenarnya. Yuan Shao itu aristokrat, jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Yan Er kita. Mereka berdua memang jodoh dari langit. Sedangkan kamu yang tak berguna ini, cepat pergi jauh-jauh. Ruyan. Apa yang mereka katakan, itu tidak benar, bukan? Orang tuaku benar. Mengapa? Setelah bertahun-tahun, hubungan kita begitu rapuh? Lepaskan aku.
Beraninya kau berkata begitu? Kita sudah bersama bertahun-tahun, dan kau tidak bisa membayarnya? Tapi Yuan hanya bertemu denganku sekali, dan hadiah yang dia berikan padaku bernilai lebih dari 1 juta. Kita laki-laki, lihatlah yang lain, lihatlah dirimu. Jika aku jadi kau, aku akan melompat dari atap dan bunuh diri. Bukankah itu memalukan? Sudah cukup. Jangan buang waktu bicara, ngomong lebih malah bikin risih. Cepat pergi. Malam ada rapat. Jangan buang waktu. Ruyan. Sekarang yang punya uang yang berkuasa, prinsip atau idealisme apa? Itu semua omong kosong. Kakakku secantik itu, banyak anak kaya yang mau menikahinya. Kita menganggapmu berharga, makanya memberikanmu kesempatan. Jangan jadi tak tahu diri. Sudah ya, sudah dipikirkan telepon aku. Harga tentu bisa dinegosiasi lagi. Zwang Baimin Mini Ambut Anda, Ketua Istana. Direktur Zuang. Keamanan di wilayah Anda benar-benar bagus. Bahkan adik saya pun diculik di sini hampir celaka. Sungguh luar biasa. Saya tidak bekus. Mohon Dewa Perang menghukum saya. Saya pasti akan menghukum kamu tapi bukan sekarang. Di mana Rus? Dia sedang istirahat di kantor saya. Silakan masuk, Dewa Perang. Camelia kecil. Dia kenapa? Jangan terlalu emosi, adik Anda hanya lelah dan tertidur. Kakak, kamu datang. Apakah ada yang terluka? Biarkan kakak lihat. Jangan menangis, kakak. Camelia baik-baik saja. Tapi Orangea itu menakutkan. Untung kakak besar datang cepat. Kakak besar. Dia salah satu pemimpin kecil pasukanku, memimpin regu hari ini. Markas yang dihancurkan itu. Siapa namanya? Zhu Yu. Yu seperti di kosakata, Punya satu adik perempuan, menyelamatkannya. Lebih penting daripada menyelamatkanku sendiri. Cari informasi tentang namanya Yo Yu. Aku mau lihat dengan jelas. Baik. Selain itu, saya memiliki identitas khusus. Insiden Xiao Qiangwei harus dirahasiakan. Sebelum memberi izin. Tidak boleh membocorkan sepatah kata. Mengerti? mengerti. Saya pasti akan menjaga rahasia ini. Silahkan pergi. Saya mohon diri. Saya mohon diri. Anak muda Yo Yu ini benar-benar beruntung sekali. Jangan bergerak, tetap diam. Duduk yang baik. Sudah aman, Yu Fei? He. Ayo. Bawa orang-orang ini dan interogasi. Kalian berdua ikut aku. Bos, belum menerima perintah. Orang jahat ini adalah penjahat dari klub Mengman, mencari gadis sendirian di malam hari dan membawanya ke klub. Sekarang menuju klub. Ayo. PAK. Pak Liu. Di sini ada beberapa teknisi wanita Jepang baru. Mereka pandai mengajar bahasa Jepang loh. Pak Liu, Anda di Jingei itu orang terkenal. Et Seiya s'engagea menyiapkan mereka un tuk Anda, mentatolong un tuk memberi penilaian. Baik-baik, bahasa Jepang bagus. Bahasa Jepang harus dipelajari ya. Ayo pergi. Jalan saja. Cepat duduk. Aduh, kaki ini. Buruk sekali. Biar aku lihat. Mana yang tidak baik?
Aku, semua tidak baik. Aku ini pasien. Kamu harus selamatkan aku. Selamatkan aku. Ayo sini, nakal kecil. Ayolah. Razia. Pakai baju, tangan di kepala, berkumpul di lorong, cepat. Berikan saya selimut. Berikan saya selimut. Tahu salah, pertama kali, hanya bingung sesaat. Suara ini terdengar familiar ya? Kamu. Putar kepala ke sini. Ngomong sama kamu, ke sini. Paman. Kenapa kamu? Kenapa kamu, si pecundang ini? Saya mengerti sekarang, kau mengikuti aku hanya karena aku tak izinkan kau dengan putriku. Kau ingin menyingkirkanku? Paman, Anda salah paham. Sebelum datang, tak tahu Anda ada di sini. Kami patroli. Biaza apagna. Kobukan kumatak berguna, jugacula. Berita upadamu. Jangan kira karena kau temukan ini aku akan takut. Kau tak berguna. Seumur hidup kamu nggak akan bisa nikahin putriku. Kamu petani nggak berguna. Lebih baik berdoa aku nggak kenapa-kenapa. Kalau tidak, masalah ini belum selesai. Segera keluar dari sini. Bukan, Paman. Bukan. Aku suruh kamu keluar. Bukan, Paman. Kasih peringatan terakhir. Tolong kooperatif dalam penyelidikan. Kamu nggak mau pergi, ya? Aku bakal pukul kamu sampai mati. Aku nggak bilang aku nggak mau kerja sama kan? Kita ngobrol baik-baik. Kenapa harus pakai kekerasan? Paman, pakai baju dan ikut penyelidikan. Jika terbukti pelanggaran ringan, beberapa hari di tahanan dan denda sedikit, tak masalah. Beberapa hari di tahanan? Gak bisa. Aku ini orang terpandang, kalau sampai masuk penjara. Gimana aku bisa ketemu orang-orang lagi? Paman, kamu sudah tahu akibatnya? Kenapa dulu tetap melakukan? Xiaoyo, kita ini orang sendiri. Aku juga tidak melakukan hal jahat melawan hukum. Hanya melakukan sedikit kesalahan yang semua pria mungkin lakukan. Lihatlah, bagaimana kalau kamu pura-pura tidak melihat, bisa kan? Paman, itu tidak sesuai aturan. Aturan kaku, manusia bisa fleksibel. Pikirkanlah, kalau aku benar-benar masuk, betapa sedihnya Yan Er melihatku. Kamu tega melihat Yan Er sedih dan kecewa? Aku tahu, hari ini aku bicara agak keras ke bibi kamu, memang sedikit kasar. Aku pulang dan berpikir, 800.000 terlalu banyak. Aku akan berdiskusi baik-baik dengan bibimu. ENAM ratus. Bagaimana menurutmu? 500.000. Tidak. 400.000. Gimana? Paman, bukan urusan yang sama. 300.000. Dan aku akan memberikan Smokey 2 selimut lagi. Itu cukup untukmu, bukan? Paman, tolong ganti baju dan kumpul di lorong untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Yo, jangan kejam. Aku sudah memberimu wajah. Apalagi yang kamu inginkan? Jangan kira aku takut padamu. Bahkan jika aku dipenjara, paling lama setengah bulan. Tapi bagaimana denganmu? Jika Anda menangkap saya akan membayar $800,000 dan 8. Kau tak bisa menikahi putriku. Kau tak boleh menikahi putriku. Aku sudah bilang 3 kali. Paman, kalau kamu tetap tidak mau bekerja sama, aku hanya bisa mengambil tindakan paksa. Kamu ini ngapain? Anya Mazala Kessil, Perlu ya Sepertini. Xiaozu, Zhanggang. Menantu Yangbek. Menantu Bek, Sekali ini Mafkan aku, ya? Kamu tahu usiaku sudah setua ini, di luar aku adalah orang yang dihormati. Kalau benar-benar harus masuk ke sana, aku akan kehilangan semua reputasi baikku. Aku tidak menyulitkanmu, kita mundur. Aku akan pakai baju, keluar nanti kamu bilang ke orang di luar bahwa aku datang untuk wawancara. Sebagai guru baru, aku akan membujuk mereka setuju dengan pernikahan ini. Dan tidak perlu mahar. Maafkan aku, Paman, aku tidak punya hak. Uyu. Sans patak berharga. Kau dendam pribadi, Jalang. Aku belum selesai denganmu. Aku belum selesai denganmu. Pergi dan diam. Guru, apa yang terjadi? Kau kenal pria itu? Ayah pacarku. Apa? Kamu tangkap ayah mertua?
Kamu memang hebat, Bang Yo. Sampai ayah mertua kena razia. Bukan saya bilang kamu. Karen Zhou. Nggak takut istri marah? Pergi, bikin ribut aja. Nggak apa-apa, Pak. Kalau istri ngambek pun. Bukannya masih ada saya, kan? Saya tuh sudah lama mau naik jabatan. Bocah nakal. Berani bercanda dengan gurumu. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Apa yang kamu katakan? Tidak ada. Aku bilang, mau sapa dulu saudara di dalam? Supaya tidak menyulitkanmu, guru. Ikuti aturan saja. Bagaimana diperiksa? Selesai diperiksa. Bagaimana dihukum? Dihukum. Baik. Telepon keluarga. Biar saya saja. Bu, ini hadiah dari Tuan Yuan untukmu. Wah, Ini yang pernah saya lihat di TV, harganya jutaan, ya? Edisi terbatas, lebih dari 50 juta. 50 juta lebih? Tuan Yuan ini. Benar-benar murah hati ya. Barang semahal ini kok dikasih begitu aja. Hanya 500.000. Bagi kita itu uang, tapi bagi Tuan Yuan itu cuma sehelai rambut di 9 ekor sapi. Uang jajannya lebih banyak daripada... Ini baru menantu yang dicari keluarga Liu. Jauh lebih baik daripada si buangan Yoyu, enggak tahu berapa ribu kali lipat. Bu, kenapa bawa-bawa dia sekarang? Sial, hahaha. Halo Ruyan, ini aku. Uangnya sudah siap. Tapi, saya ada hal lain mau dibicarakan dengan... Uang belum terkumpul. Telepon buat apa? Dasar pecundang, bisa nggak punya sedikit harga diri? Kita udah jelas-jelas bicara seperti itu, kenapa masih ganggu Yan Er? Tante juga di sini. Kenapa? Disembunyikan, ya? Mau pakai kata manis buat sembunyiin sesuatu dari saya dan tipu Yan Er, ya? Saya kasih tahu, jangan mimpi. Maksud saya, Ruyan, bisa nggak kita bicara berdua? Ada hal penting yang harus saya sampaikan. Yan Er. Jean-Gand Gardia. Dia pecundang, ada hal penting? Yaitu, aku bilang, Yoyu, jangan bilang kamu ingin meminta kakakku untuk mengurangi mahar. Aku sarankan kamu cepat-cepat hentikan pikiran itu, daripada membuat rencana itu. Lebih baik kamu pertimbangkan tawaranku, itu lebih realistis. Yoyu, bilang saja langsung, tidak ada yang tidak bisa didengar orang lain dari pembicaraan kita ini. Bukan, Ruin, tapi... Tapi apa? Bicara tidak jelas, lamban, segera ngomong atau tutup saja. Orang miskin cerewet sekali. Jangan. Aku bilang, Ruin, ayahmu tertangkap di klub. Sekarang, resmi memberitahu keluargamu. Apa? Ruyan, aku ingin bicara pribadi, biar kamu datang dan jalani prosesnya. Bibi tidak sedih. Kamu bicara apa? Pak Liu mana mungkin pergi ke tempat seperti itu? Berhenti bicara omong kosong. Yoyu, aku tahu kamu kesal, tapi menyebarkan rumor ini dan merusak nama baik ayahku, tidak kekanak-kanakan? Ruyan, kamu tahu aku tidak pernah bercanda. Ayahmu sekarang ada di dalam. Kalian datang dan akan melihat sendiri. Zhou Yu. Mana orangnya? Mana si pekindang ou yui? Keluar sini. Ribut apaan? Tahu tempat APA? Kalian mau ngapain? Kami cari Yoyu, mana? Cari guru saya. Tunggu, guru, ada yang cari. Tante Yan Er. Kalian datang. Kurang ngomong ya, di mana Lau Liu? Bawa kalian ke sana. Septembre. Yoyu, kalau kamu laki-laki datanglah berhadapan denganku, keluarlah. Kenapa kalian datang? Ini kamu. Dasar kamu bajingan, menjebakku masuk sini belum cukup, sekarang malah bawa mereka ke sini. Kamu bikin aku malu total. Apa yang terjadi? Kamu ke tempat macam itu? Saya ditipu oleh mereka. Mereka bilang cuma membawa saya ke sana, ada tempat mandi dan pijat. Hasilnya, masuk ruangan, ya ampun, melakukan hal seperti itu, malunya.
Yan Feng harus percaya pada ayah. Ayah bukan orang seperti itu. Zhou Ap yang ai kekatakan benar? Berdasarkan keadaan di tempat, meski kami menangkap paman dan wanita itu di ranjang yang sama, tapi memang belum terjadi hubungan yang sebenarnya. Jadi belum terjadi. Tidak terjadi, kalau begitu, kenapa menangkap orang? Beritahu kenapa. Bibi, meskipun belum sampai ke tahap itu, tapi menurut hukum tetap akan. Kenapa kau memukulnya? Kenapa? Anda tahu Liu adalah orang yang terhormat, tapi menjebaknya untuk sesuatu yang begitu jelas? Jika tersiar kabar bahwa dia dijebak, bagaimana dia bisa membela dirinya sendiri? Kopekindang. Ina. Tak tahu malu. Yo Yu, kau mengecewakanku. Tidak bisakah keluargamu punya rasa malu? Kenapa menyalahkan pria bejat dan tidak tahu malu ini, bukan tuanku? Omon Kozon. Liu tua kita. Dia selalu seorang pria berkarakter, tidak mendekati perempuan. Jelas sekali. Seseorang menjebaknya. Menurutku, orang yang menjebak ayahku ada di depan mata kita. Sekarang segera bebaskan ayahku dan minta maaf padanya. Mempertimbangkan hubungan kita bertahun-tahun. Jika dia memaafkanmu, aku bisa beri kesempatan. Kalau tidak, kita tidak bisa berteman. Kamu adalah Liu Ruyan. Guruku menyukaimu selama bertahun-tahun dan melakukan banyak hal untukmu. Tidak percaya padanya itu satu hal, tapi mengatakan hal yang keji ini, bagaimana kamu pantas untuk guruku? Cukup Raini. Jangan bicara lagi. Mas, kamu sakit enggak? Aduh. Kenapa kamu selalu bela si pecundang ini? Ternyata kalian ini pasangan tidak tahu malu ya. Rufeng, kamu ngomong apa sih? Yufei muridku. Kami nggak ada hubungan apa-apa. Oh gitu, pantesan aja kamu nggak mau keluar uang 800.000. Ternyata kamu piara selingkuhan di sini. Yan kamu lihat kan? Inilah pria baik yang kamu pilih. Katanya dia jujur. Jujur apanya? Zhou Yu, kamu sebenarnya memberi penjelasan kepada saya soal ini. Ruyan, aku dan Yufei tidak ada apa-apa. Kami hanya memiliki hubungan guru dan murid. Kamu harus percaya padaku. Aku bersumpah, jika tidak percaya, tanya orang lain. Seperti acak tanya orang, pasti tahu. Lucu sekali. Di luar sana, semuanya orang-orangmu, mereka ikut bicara sesuai dengan kamu. Bukan begitu. Baiklah. Mach, kalian belum bisa lihat? Pekundang ini sengaja balas dendam ke keluarga kita. Rufeng, bukankah kamu kenal dengan kepala tim mereka? Cepat bicaralah padanya, minta dia lepaskan ayah kita. Oh iya benar. Dia MAH cuma kepala tim kecil. Apa sih yang dibanggain? Kita langsung panggil bos besarnya. Lihat dia masih berani sombong nggak? Kamu ini bodoh sekali, udah dikasih kesempatan nggak dihargai ya. Tunggu aja, mau cari masalah kan? Tunggu aja. Aku udah panggil komandan kalian, dia bentar lagi sampai. Hari ini aku akan kasih kamu pelajaran tentang akibat perbuatanmu. Bibi, kalian salah paham, kita beneran cuma ikutin aturan, nggak ada maksud apapun terhadap paman. Aturan? Aturannya siapa? Aturannya Yo Yu kah? Aduh, Kapten Wu, Anda datang tepat waktu. Ini orang yang tidak berguna, karena ayah dan ibu saya tidak setuju dengan pernikahan kakak saya. Dia menggunakan wewenangnya untuk balas dendam. Dengan sedikit kekuasaan, dia menjebloskan ayah saya ke penjara atas tuduhan tidak jelas. Harus membela kami. Oh. Masak ada hal seperti ini? Kapten, jangan dengar dia. Guru saya pasti adil. Dan mana tuduhan tidak jelas, dia tertangkap basah setengah telanjang di tempat tidur. Bukankah itu cukup sebagai bukti? Diam, kapan giliranmu yang bicara di sini? Kamu lagi, orang yang tidak berguna, sering banget bikin masalah, cepat lepaskan orang itu. Tidak bisa. Apa yang kamu bilang? Junyo diduga terlibat perdagangan manusia, memaksa kebaikan. Mana buktinya? Masih diperiksa. Berarti tidak ada. Kalau sudah diperiksa, pasti ada, Kapten. Juyu, kamu kira kamu siapa? Bilang tangkap ya tangkap, bilang periksa ya periksa. Hanya kapten kecil saja, kamu pikir kamu bos besar. Kami mengikuti peraturan.
Ikuti aturan, kamu kerja 6-7 tahun, cuma jadi pemimpin tumpul, berani bicara aturan sama aku? Apa? Aku tanya sudah buat laporan belum, apa aku sudah setujui, sesuai prosedur enggak? Kapten, keadaan darurat saat itu. Jika tidak segera tangkap, mereka mungkin sudah kabur. Itu bukan alasan buat ambil tindakan sendiri. Dengarkan aku, Yo, hari ini, meskipun ibumu diculik, tanpa perintahku, kamu tidak diizinkan bertindak sendiri. Mengerti? Baiklah. Dasar pecundang, menggunakan jabatan buat balas dendam pribadi. Tanpa perintah, kamu berani menangkap orang? Berani sekali. Kapten Wu, saya mau adukan dia keras-keras. Yo Yu, kamu seperti ini, rendah dan tidak tahu malu. Bertahun-tahun kamu menyembunyikannya dalam. Kapten Vu. Dengan orang ini, apalagi bisa dibicarakan, jika melanggar aturan, harus dipecat. Pecat saja. Supaya sampah masyarakat ini tidak merusak masyarakat. Memecat dia bagus, demi kebaikan masyarakat. Kalian omong kosong. Guru saya bukan orang seperti itu. Jumlah orang yang dia selamatkan sudah tidak terhitung. Siapa tahu dia tidak memalsukan semuanya, dengan orang seperti dia ini. Dia bisa lakukan. Dia bisa fitnah bapak saya, juga bisa fitnah orang lain. Mungkin dia naik jadi kapten secara curang. Kalau tidak, orang tidak berguna seperti dia sulit bertahan di sini. Kapten Wu, menurut saya, kalau orang seperti ini terus ada di sini, itu ancaman bagi tim keamanan dan masyarakat. Tenang saja, saya sebagai kapten, pasti akan bertindak adil. Pasti akan menyingkirkan serangga ini dari tim, demi kepercayaan rakyat. Siapa berani bilang Tuan Yo itu serangga? Kakak besar. Adik kecil, kenapa masih di sini? Aku datang dengan kakakku. Pak Yo, terima kasih menyelamatkan adikku. Kalau tidak, aku tak tahu bagaimana. Jangan sungkan, kewajibanku. Kamu siapa? Bagaimana bisa masuk? Departemen Keamanan Melindungi Rakyat, pintunya selalu terbuka untuk semua. Kenapa aku tidak bisa masuk? Jangan banyak bicara, ini bukan urusanmu, cepat pergi. Adik perempuan saya nakal. Hari ini dia diculik. Untungnya Pak Yo datang tepat waktu menyelamatkannya, mencegah tragedi. Saya tidak ingin terlibat dalam masalah kalian, tapi ketika Anda bilang penyelamat adik saya adalah hama, itu tidak bisa diterima. Penyelamat itu adalah dia. Gadis kecil, jangan-jangan kamu tertipu olehnya. Orang ini tidak punya uang, tidak punya kemampuan, dia bisa menyelamatkan siapa sih? Benar berusan dia fitnah ayah saya. Ya, si bajingan ini bersama anak perempuan saya selama 6 tahun. Jadi saya katakan, setidaknya dia setengah mertua. Namun dia menangkap saya ke sini. Dia benar-benar bajingan. Orang dengan keburukan moral tidak layak jadi penjaga keamanan. Menangkap setengah mertuanya. Dia masih punya perasaan terhadap wanita ini, namun memilih risiko hubungan berhenti, daripada menyalahgunakan kekuasaan. Betapa tegas dan berintegritas. Pak Yo berani masuk ke sarang sendirian, mengalahkan banyak penjahat, menyelamatkan puluhan anak-anak. Jika orang yang begitu berani dan tidak kenal takut tidak pantas jadi penjaga keamanan, maka seluruh penjaga di dunia ini harus merasa malu sampai mati. Jika sampai orang seperti ini diberhentikan dari posisinya, hanya menyisakan orang-orang yang menjilat dan menyalahgunakan kekuasaan, maka apa harapan warga negeri naga ini? Kamu, berani sekali kamu, berani-beraninya memaki saya. Aku hanya mengungkapkan fakta. Kenapa kamu harus tersinggung? Hanya seorang rakyat jelata, biarpun pintar bicara, itu tidak mengubah apa-apa. Yo tidak punya moral, sering berbuat jahat, melanggar hukum. Sebagai kapten, mengeluarkannya dari posisi masuk akal. Bukan, kakak laki-laki adalah orang baik. Kalian yang jahat. Dari mana datangnya orang rendahan ini? Dewasa sedang berbicara, kenapa kamu menyela? Camus. Kamu orang rendahan. Berani memukul saya. Mulutmu kasar. Kalau kamu bicara lagi, aku pastikan kamu tidak bisa bicara seumur hidup. Nona, jangan gegabah. Ayo bicarakan. Shoyu wanita ini pasti kamu bawa, kan? Membalas dendam pada ayahku belum cukup. Sekarang kamu juga ingin menyakiti ibuku. Apa yang kamu inginkan? Langkah selanjutnya, apa kita semua akan dikurang? Ruyan, salah paham, aku. Cukup, berani coba gerak, aku tangkap kalian semua. Seseorang. Borgol Juyu untukku. Ja, ja.
Maaf, Bang Zhou. Ah, Lepaskan guruku. Yu Fei, jangan gegabah. Mereka juga bertindak sesuai perintah. Ayo. Youyu, sudah sering aku ingatkan, jangan keras kepala, tapi kamu tetap tidak mendengarkan. Kita teman sekelas. Aku pernah menganggapmu sebagai saingan, sayangnya, aku terlalu meninggikanmu. Kamu terlalu bodoh, bodoh sepertimu hanya pantas diinjak selamanya. Sungguh kurang ajar. Kamu tidak menangkap penjahat prostitusi, penyuap petugas, atau penyerang petugas, tapi malah menangkap petugas baik yang bekerja untuk rakyat. Sebagai kapten, tidak melayani rakyat, berkolusi dengan orang lain secara terang-terangan. Menyingkirkan saingan? Apakah kamu tidak peduli dengan hukum dan aturan negara? Aturan di sini, kataku adalah aturan. Hampir lupa. Kamu juga, baru saja memukul orang, tangkap dia juga. Camus. Bagingan, Béranie Camus. Direktur. Kenapa Anda datang? Pantas sekali gayamu, Kapten Wu. Mau tangan saya juga diborgol? Kursiku kau ambil alih. Jangan-jangan. Direktur, bagaimana saya berani? Tidak berani? Kau berpura-pura. Berpura-pura. Membuatku marah saja. Hari ini aku pukul kamu bajingan. Aku pukul. Pukul kamu direktur. Direktur. Acupucule, Acubinu Camus. Direktur, apa yang Anda lakukan? Apa aku sudah menyinggung Anda? Kalau kamu menyinggungku masih mending. Kamu ini menyinggungnya bencana nomor 1 di seluruh negeri. Kalau dia marah hari ini, bukan hanya kamu yang mati, tapi seluruh keluargaku ikut mati bersamamu. Camus me mentidak menyanggung seya, tetapiyang Camus gangu adalah rakia, seluru rakia jingge. Siapa yang memberi Camus keberanian untuk memborgol saudara, uyu? Kamu bukan hanya memborgol dia, tetapi juga memborgol hati saya untuk melayani rakyat. Apa? Apa maksudmu, apa? Saudara, uyurola berkorban untuk rakia, memazuki saransinga berkali-kali, dia adalah konto baji kita semua. Bahkan, saya pun biasanya tidak tega mengkritiknya. Bagaimana mungkin kamu berani memperlakukannya seperti itu? Kepala divisi, bukankah bilang beberapa hari lalu? Betul. Beberapa hari yang lalu saya memang mengatakan, harus memperlakukan dengan baik dan melindungi pejabat baik seperti Youyu. Kamu berani mengabaikan kata-kata saya? Lihat saja, saya akan menghajarmu. Kenapa masih bengong? Cepat lepaskan aku. Tuan Kepala Bagian, Anda pasti salah paham. Juyu itu orang yang payah sekali. Tidak sepenting perkataan Anda. Diam, orang tua jahat. Sudah setengah hidup jadi pendidik, tapi tanpa etika. Sudah tua malah tidak tahu malu. Malah ke tempat kotor itu, ketangkap basah sama rekan Youyu. Masih berani bikin keributan di sini seperti ibu-ibu cerewet. Menggong. Belum pernaseya lia orang sekeji ini. Orang ini, hukum semaksimal mungkin sesuai aturan, penjarakan setengah bulan penuh. Jangan kurang sehari atau semenit. Baik. Pak Direktur, ini agak berlebihan. Diam, wanita tua. Camus Bodo, Racus d'Angelec. Mulutmu bau busuk, tak bisa melihat kebaikan. Menant tu bec seperti, ou yu pintac Camus argue. Tak heran suamimu pergi. Mana ada pria yang tahan denganmu? Camus. Pak Shuang. Dan kamu juga. Masih muda tapi sombong. Rekan Youyu adalah salah satu pemuda berbakat di bidang keamanan. Wanita tamak seperti kamu, aku beritahu, melewatkan dia adalah keputusan paling bodoh dalam hidupmu. Astaga. Pak Direktur sedang ngamuk. Guru.
Kamu menyuap kepala divisi. Saya tidak punya uang untuk menyuap dia. Berarti kepala divisi ini sudah mendapat pencerahan. Masih belum puas. Kelihatannya kita harus serius menangani ini, kalau tidak bisa diatasi. Rekan Youyu memiliki prestasi gemilang. Selalu setia pada prinsip, seutuhnya melayani masyarakat sebagai contoh bagi kita. Dan Wuda dibutakan oleh keuntungan, korupsi dan kejahatannya tak terhitung. Aku mengumumkan bahwa mulai hari ini Wuda dicabut dari posisinya sebagai kapten dan kejahatannya akan diselidiki secara menyeluruh. Sedangkan posisi kapten akan diemban oleh rekan Youyu. Aku. Semua tepuk tangan, ya. Baik. Kenapa? Kenapa dia dipromosikan jadi kapten? Kenapa Direktur Zhuang? Apakah Anda tertipu olehnya? Dia orang miskin. Dia hanya orang kampung. Apa keuntungan Anda mengangkat dia menjadi kapten? Kenapa? Saya tidak setuju, Direktur. Berapa dia kasih ke Anda? Beri 2 kali lipat. Curant Aja. Apa yang kau pikirkan tentang aku, Zhuang Weimin? Kamu pikir uang bisa membeli segalanya? TSK. Saya kasih tahu, ada hal-hal yang tidak bisa kamu beli seumur hidup. Saya menghargai integritas yang dimiliki oleh Youyu. Tidak mau ikut arus, selalu berpegang teguh pada prinsip. Tapi kamu ini benar-benar menjengkelkan. Hampir saja kamu membuatku kehilangan seorang prajurit tangguh. Hampir membuat negara kita kehilangan seorang pengawal yang setia dan penuh kejujuran. Kalian masih menunggu apa? Seret dia pergi dan interogasi dengan baik. Kenapa kalian masih di sini? Mau masuk bersamanya? Sama ya. Sekarang senang kan? Jadi kapten, bisa masukkan ayahku ke dalam. Pus, Ruin, maaf. apa yang perlu dimaafkan? Ayahku hanya di dalam selama setengah bulan, waktu cepat berlalu. Dan kamu, Youyu, meskipun sudah jadi kapten, lalu bagaimana? Kau masih seperti orang miskin yang tidak berguna, sedangkan putriku berbeda. Asalkan menikah dengan keluarga Yuan, kan bisa menikmati kemewahan yang tiada akhir. Mulai sekarang, akan jadi lebih tinggi, orang yang lebih hebat. Sampai saat itu, kami akan berada di atas, sedangkan kau tetap menjadi batu bau di tempat kotor. Ruyan, di matamu. Hanya uang yang penting? Youyu, kamu sampai sekarang masih tidak mengerti bahwa dari awal yang aku inginkan bukanlah uang. Tapi sikapmu. Aku sudah memberi banyak kesempatan padamu, sayangnya jawabanmu nol besar. Sudahlah, nak. Orang seperti dia, yang tidak berguna seperti ini, diberi sedikit kuasa saja bisa apa, paling hanya bisa mengganggu kita sedikit. Tidak mungkin juga bisa menjebloskan kita semua. Orang seperti dia, sekali lihat saja sudah bikin muak. Youyu, kita tamat sudah. Ayah, nanti jemput ya. Oke, siap. Pak Sopir. Aku baik-baik saja. Kamrad Shou-Yu. Aku bersalah. Aku membuatmu menderita. Negara butuh orang berbakat seperti kamu. Rakyat butuh keamanan yang baik sepertimu. Direktur, Anda terlalu baik. Mulai sekarang, dalam pekerjaan, apapun masalah yang kamu temui, jangan ragu untuk memberitahuku. Jangan anggap aku orang luar. Ya. Maksudku adalah, kita harus seia sekata, agar bisa melayani masyarakat dengan baik. Melihat situasi ini, aku punya ide, kita berdua sudah begitu akrab, bagaimana kalau kita jadi saudara angkat?
Aku tiba-tiba ingat ada urusan. Aku pamit dulu. Kalian lanjut ngobrol. Lanjut ngobrol. Aku ada tugas untukmu. Ikut aku. Selamat ya, Kapten Yo. Terima kasih. Belum tahu memanggilmu. Aku bermarga MU. Nona MU, terima kasih sudah bicara untukku tadi. Kau menyelamatkan adikku, itu sangat berarti. Memang seharusnya untukmu. Kapten Yo, kapan Anda punya waktu? Saya ingin mengundang Anda makan, terima kasih. Ada. Dia sekarang punya waktu. Aku beri izin. Malam ini tidak bisa. Orang-orang ini sangat berbahaya. Harus diinterogasi. Setelah selesai, aku akan meneleponmu. Baik, kamu urus dulu. Kami permisi. Selamat tinggal, Kak Yu. Daa. Yu ini berani sekali. Berani buat orang besar itu nunggu. Mau jadi selebriti nih? Hai, Tuan Yuan. Mbak, ini hotel tertinggi di Jinghai, namanya Crown Hotel. Kabarnya, ini sistem keanggotaan, yang datang ke sini semua orang berpengaruh. Dulu ada yang mau bayar 1 juta agar bisa menginap semalam, tapi tetap gagal. Kalau kita ke sini, berarti kita juga jadi orang penting di Jinghai. Bukan hanya itu, dia benar-benar terkenal di kalangan elit. Ruyan memberitahuku. Kalian akhir-akhir ini terlihat tidak bahagia, jadi saya sengaja mengatur tempat ini untuk kalian bersantai. Terima kasih Yuan Shao. Kami beruntung berkat Ruyan. Kakakku memang beruntung bertemu pria baik seperti Yuan Shao. Kalau menikah dengan sampah seperti You Yu, dia pasti tidak bisa masuk gerbang ini. Jangan merusak suasana, kenapa kamu menyebut sampah itu? Kamu menghina Yuan Shao, apakah dia bisa dibandingkan dengan Yuan Shao? Iya. Salahku. Sampah itu dibandingkan dengan Yuan Shao, seperti kotoran anjing saja, benar-benar busuk. Aku tahu tentang Paman Liu. Keluarga kami punya pengaruh di Kementerian Keamanan. Pakai Allah, tidak lama lagi. Paman Liu bisa keluar. Tuan muda. Polisi kali ini menolak kita. Apa? Tidak tahu kenapa kali ini si Zhuang sangat keras kepala. Tidak mau melepaskan orang, bahkan menutup telepon kita. Mungkin karena belakangan kontrol terlalu ketat, jadi sulit diatur. Jangan khawatir, beberapa hari lagi aku akan coba lagi. Tidak apa-apa, tenang saja. Biarkan dia tinggal di sana selama setengah bulan, biar dia merenung dengan baik. Berani pergi ke tempat itu. Benar-benar mengira tidak punya temperamen. 7 Anya hari ini. Saya juga menyiapkan kejutan khusus untuk Bibi. Kejutan. Un tuc Seiya. Silakan. Dengar-dengar Bibi suka main kartu. Kalau bosan suka main beberapa putaran. Nah, tepat sekali. Ini yang saya siapkan untuk Bibi. Ini adalah Casino Bawatana terbesar di Jinghai. Selain mahjong, apapun yang Bibi inginkan bisa dimainkan di sini. Pasti Bibi akan bersenang-senang di sini. Baik. Sangat bagus. Tapi di sini mainnya mahal banget. Iya, benar. Lihat kamu bicara begitu. Kalau aku bawa tante ke sini, aku tidak akan biarkan dia bayar. Tante, di sini main saja sepuasnya. Keluargaku punya saham di tempat ini. Aku sudah bilang ke mereka, kalau kalah, itu tanggunganku. Kalau menang, tanggung jawab kamu. Benar loh, Tante. Jadi jangan sungkan ya. Kakek Yuan. Kamu lagi yang keluar biaya. Ini berapa sih? Kamu tahu kan, asal kamu bahagia. Bisa lakukan apa saja untukmu. Kamu benar-benar baik, Kak Yuan.
Aku bukan mantan pacarmu yang tak berguna itu. Wanitaku harus hidup yang terbaik. Kakak besar, kamu datang. Dia sudah menunggumu lama. Maaf menunggu lama. Gak apa-apa, juga baru sampai. Makan di sini. Bukannya terlalu mewah? Kapten Yo baru saja menjabat. Langsung mulai peduli citra diri. Tidak. Bukan itu maksudku. Aku hanya bercanda. Tempat ini sudah aku seleksi secara ketat. Kalau bukan takut kamu tidak setuju, aku pikir untuk mengundangmu di Hotel Crown. Kamu menyelamatkan nyawa Xiao Qiang seperti menyelamatkan hidupku. Tapi aku sangat berterima kasih padamu. Tolong. Ada yang lompat dari gedung. Di mana? Di seberang Crown Hotel. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Katanya kalah judi, sampai istri dan anaknya kepake, utang numpuk, mungkin udah gak tahan hidup. Lia apa? Bellum perna Lia au Romati? Cepat, bawa mayat ke rumah sakit. Bersihkan lantai. Iya. Jangan Lia, Bubar semua. Bubar, Ayo, pergi. Ada orang mati? Kok begitu saja pergi? Bahkan tidak memberitahu kita? Lihat mereka pasti sudah terbiasa. Ini bukan pertama kali. Kejadian bukan pertama kali di sini. Kita tidak pernah tahu. Kamu tidak tahu karena posisimu tidak cukup tinggi. Kematian seperti ini tidak mungkin disembunyikan sepenuhnya. Nona MU. Maaf, hari ini tidak bisa menemanimu makan. Kamu mau ngapain? Pemberantasan judi. Apa aku tadi kurang jelas? Jelas kok. Kamu harus tahu, tempat seperti ini kalau tidak ada orang berkuasa melindungi, tidak mungkin bisa ada sampai hari ini. Tapi inilah pekerjaanku. Bro, pekerjaan risiko besar. Ambil nggak? Ambil, boss, pasti. Terima kasih. Terima kasih, semuanya. Di Jinghai ada Hotel Crown. Aku incar itu. Bilang mereka. Jangan macem-macem. Pastikan. Besar. Kecil. Rumah Castle Menang. Seiya menang lagi dan lagi. Beruntung, sebentar Anda sudah menang 1 juta, kan? Tentu saja, ini di tempat calon menantu saya, tangan saya penuh keberuntungan. Haha mari, lanjut kecil. Tuan Yuan benar-benar bintang keberuntungan saya, tidak seperti You Yu, orang miskin itu. Seumur hidupnya mungkin tidak pernah melihat uang sebanyak ini. Keamanan. Semua orang, tundukkan kepala dan berjongkok, jangan bergerak. Mulai. Jangan bergerak. Angkat tangan ke kepala, jangan bergerak. Duduk jongkok. Jongkok, tangan di kepala. Cepat peluk kepala. Jangan macam-macam. Siapa namamu? Keluarkan KTP-MU. Cepat. Hei, giliranmu. Angkat kepala. Kawan, aku mohon padamu, ini pertama kalinya aku melakukannya, tolong lepaskan aku menantuku. Adalah Yuan Shao dari grup Hongye, jika kamu melepaskanku. Dia tidak akan menyia-nyiakanmu. Itu kamu. Camus. Bukankah kamu yang... Keluarlah kamu. Apa yang kamu lakukan? Bersikaplah baik. Angkat tanganmu ke kepala. Pak Guru, lihat nih aku bawa pulang sesuatu buatmu. Ibu. Kenapa Anda di sini?
Yoyu, aku sudah tahu pasti kamu si pecundang ini. Gimana? Nggak bisa minta maaf sama anakku jadi pakai cara licik kayak gini? Kamu bisa nggak punya sedikit rasa malu? Ibu, nggak tahu Anda ngomong apa. Mazie berpura-pura bodoh. Buat balas dendam ke kita, suamiku dijebak masuk penjara belum cukup. Sekarang kamu mau jebak aku juga? Kamu kira bisa maksa Yan Er setuju? Aku kasih tahu, jangan harap. Kamu malulah sedikit. Suamimu ketangkep, katanya guru saya. Sekarang karena judi ketangkep lagi, juga gara-gara guru saya. Apa semua perbuatan jahat keluargamu mesti ditanggung guru saya? Kalian berdua nggak usah ngeles hari ini. Anak perempuanku itu sebentar lagi akan menikah dengan keluarga Yuan dan jadi nyonya besar. Kamu orang miskin masih berani berharap. Mimpi. Kalian berdua sampah cocok dengan sampah. Benar-benar cocok. Bibi, kamu salah paham. Aku tidak tahu kamu di sini. Aku datang untuk menghentikan tempat berbahaya ini. Bibi, beritahu aku seberapa dalam hubunganmu dengan tempat ini. Biar aku bisa meringankan hukumanmu. Jangan bikin omong kosong di sini. Jangan kira dengan berpura-pura begitu, aku akan berterima kasih padamu. Kamu benar-benar pikir bisa menanganiku? Tempat ini punya Tuan Yuan, dan aku sebentar lagi akan jadi mertuanya. Hari ini, Walopin Camus menang capcu. Yuan Shao cuma butuh satu telepon. Tidak lama lagi, kamu akan berlutut membawaku kembali. Bibi, tempat ini sangat berbahaya. Yuan Shichong sendiri sedang kesulitan. Kamu cepat beritahu apa yang kamu tahu sekarang, kalau tidak saya pun tidak bisa membantumu. Oh benar? Yan Er. Ibu, kamu baik-baik saja? Yan Er, Yuan Shao. Akhirnya kalian datang. Kalau lebih lama sedikit, saya pasti sudah ditangkap oleh pecundang itu. Joey jahat sekali. Demi balas dendam, menangkap ayahku belum cukup. Sekarang mau menangkap ibuku juga. Sebenarnya mau apa? Brengsek ini, orang licik. Cuma jadi ketua tim saja sudah sombong begini. Kalau jadi direktur, mungkin gimana lagi? Yan. Tenang saja. Selama ada saya, bukan hanya manusia, anjing saja tidak bisa dibawa pergi. Kamu siapa? Dasar tidak berguna, bahkan Yuan Shao saja tidak kenal. Keluarga Yuan Shao adalah pemegang saham terbesar di Hotel Mahkota. Tempat kamu berdiri sekarang adalah wilayahnya. Bagus. Pas banget. Ini identitas saya. Sekarang, kalian melanggar hukum negara kita. Saya perintahkan kalian. Tutup tempat ini untuk penataan, tunggu investigasi. Hei, tolong, kalian petugas keamanan bicara tanpa bukti. Awas saya tuntut kamu pencemaran nama baik, tempat kami ini resmi. Semua dokumen lengkap. Lagi pula, kamu mau tutup Hotel Crown saya, hanya dengan posisimu sebagai kapten kecil. Kamu juga layak. Bagus. Kamu ini sampah, benar-benar menganggap diri sendiri penting. Tahu ini di mana? Hôtel Crown. Tampa paling mewah dan terbesar di Gyeonggi. Bisa masuk sini saja, sudah seperti nenek moyangmu sedang beruntung. Mau periksa? Pantas ga? Kalau aku jadi kamu, sekarang juga aku berlutut meminta maaf pada Tuan Yuan. Mungkin kalau dia sedang bahagia, orang besar bisa memaafkan. Meski petugas keamanan biasa, yang harus diperiksa tetap harus diperiksa. Hebat. Benar-benar hebat. Sepertinya keluarga Yuan terlalu rendah hati di Qianghai selama ini. Sampai-sampai lapisan bawah masyarakat berani menantangku. Mengurus sampah seperti ini bagi Anda, bukankah itu sangat mudah? Oh, lebih dari itu. Bahkan sehelai rambut dari Tuan Yuan bisa menghancurkan sampah ini. Bagaimana mungkin kalian membandingkan sampah ini dengan Tuan Yuan? Bukankah itu terlalu memuji dia? Saya peringatkan, bekerja sama dalam penyelidikan kami. Kalau tidak, kami akan mengambil tindakan paksa. Kau pikir siapa dirimu? Kau cuma kapten kecil. Apa kualifikasimu berbicara denganku? Bahkan tuan muda sepertiku bicara, juga bicara dengan direktur kalian. Sekarang biarkan aku tunjukkan perbedaan antara kau dan aku.
Halo Direktur Zhuang. Ini aku Yuan Shichong. Tuan Muda Yuan, ada apa? Aku bilang, bagaimana caramu merawat anjing? Sampai ada yang keluar bikin kerusuhan di hotelku, bahkan mau menutup tempatku. Bayangkan. Lucu gak lucu? Ada hal seperti itu? Siapa namanya? Aku juga gak tahu. Siapa la Ji Yang Berani? Tentu saja si bodoh Youyu itu, yang lain mana ada yang berani. Baiklah. Saya tahu, tunggu aku. Memang harus Anda, Tuan Yuan yang turun tangan. Satu telepon, direktur langsung bergegas ke sini. Tentu saja, siapa sih Tuan Yuan? Mana bisa dibandingkan Cuy, itu? kamu tahu kamu sekarang seperti apa, Pade? Selesai sudah, harus bagaimana? Dasar, direktur ini terlalu memalukan. Satu telepon langsung bergegas ke sini. Seorang direktur besar, diperlakukan seperti anjing. Dia sama sekali tidak punya harga diri. Kalau begitu, kita semua akan kena hukuman. Tenang saja. Masalah ini aku yang mulai. Semua tanggung jawab. Biar aku yang tanggung. Kamu tanggung? Dengan apa kamu mau tanggung? Apa kamu sanggup menanggungnya? Menentang Tuan Yuan, mungkin selesai Jinghai tidak ada tempat untukmu lagi. Cuy. Demi persahabatan kita selama bertahun-tahun, kalau kamu berlutut sekarang dan memohon, aku bisa membantumu bicara. Kalau kamu berlutut sekarang, demi Ruyan, saat kepala bagianmu datang, hukumannya bisa dikurangi. Paling tidak kamu dapat makan, atau bisa disuruh bersihkan toilet, benar kan? Di mana Jouyu? Di mana Jouyu? Aduh. Pak Kepala Bagian, dia di sini. Kepala bagianmu sudah datang, coba sombong lagi. Terus là sont bons. Masih sambang? Dia segera akan menjadi anjing mati. Direktur Zhuang. Datang cepat sekali. Direktur Suang, akhirnya kamu datang. Cepat lihat apa yang dilakukan oleh si sampah Youyu ini. Beraninya dia menyelidiki Hotel Crown tanpa izinmu. Dia benar-benar tidak menganggap kamu sama sekali. Sungguh berani. Direktur Zhuang, standar memilih orang kurang bagus, ya? Kapten Wu sebelumnya bekerja dengan baik. Kenapa tiba-tiba diganti dengan orang bodoh? Masih berani ingin menyelidiki Hotel Crown saya. Benar-benar malas hidup. Kalau ini terjadi lagi 2 kali, akan mudah merusak hubungan kita. Uyu. Kali ini, kamu benar-benar terlalu berani. Kenapa tidak, l'apport du lu sebelum datang? Siapa yang izinkan kamu tiba-tiba masuk Hotel Crown? Masih ingat saya atasanmu nggak? Pak Kepala, dia itu Kamu tahu nggak ini tempat apa? Saya. Aku tahu. Kamu tahu artinya memeriksa tempat ini? Aku tahu. Kamu tahu nggak? Berapa orang penting punya kekuasaan di sini? Jangan bilang, Pak. Aku tahu. Sebelum datang, aku sudah pikir matang-matang. Bagaimanapun hukumannya, aku terima. Tapi, aku nggak menyesal. Yu Fei dan yang lain juga aku paksa datang. Kamu sama sekali gak tahu. Kamu gak tahu. Seberapa khawatirnya aku padamu. Aku. Aduh, kamu baik-baik saja kan? Bukan, sekretaris. SSST. Jangan bicara. Dengar aku dulu. Saudara, Uyu. Meskipun kamu adalah jenius langka yang muncul sekali dalam 100 tahun. Namun justru karena itu, kamu perlu lebih berhati-hati menjaga diri. Lihatlah. Tampa apa ini? Lihat orang-orang ini. Penjudi. Pemara. Tidak ada orang baik di sini, dan kamu datang dengan sedikit orang untuk memberantas judi. Aduh, terlalu berbahaya. Pak Kepala Zhuang. Diam kau wanita gila. Apa aku suruh kamu bicara? Coba kalau kamu ngomong lagi, aku akan tembak kamu. Jean-Ji sama aku. Jangan lakukan hal berbahaya seperti ini lagi, oke? Tak bisa hidup tanpamu. Baik. Kau minta laporan padaku, aku kan tidak menolak, kan? Bahkan,
Kalau kamu mau, aku juga bisa. Oh, maksudku. Walaupun kalau bisa membantu misi, aku juga bisa bekerja sama untuk menyelesaikan masalah. Hahaha. Apalagi, kamu masih muda, belum berpengalaman dengan situasi sulit. Seperti sekarang, kalau aku nggak ikut, bisa beres nggak? Makanya, begitu dapat kabar, langsung ke sini. Takut kamu rugi. Terima kasih, Direktur. Sudah selesai. Itu. Terima kasih atas bimbingan dan dukungan Anda, saya tidak akan melupakannya. Jika ada kesempatan, akan membalas budi. Bersin Palalagi, Bersin Palalagi, ah. Hanya bercanda. Hanya bercanda hahaha. Cukup, Direktur Zhuang, saya mengundang Anda ke sini bukan untuk melihat Anda mengobrol, anak buah Anda datang dan membuat keributan di tempat saya tanpa alasan. Itu mengganggu bisnis saya dan mengancam akan menutup Hotel Crown saya. Menurut Anda bagaimana soal ini? Kamu lihat ibu kamu. Apa maksudnya tidak membedakan yang benar dan salah? Maza Seya Salaketika Seya Mangu comme Camus? Apakah saya yang buta? Atau kamu yang buta, tempat sebesar ini? Tidak bisa dilihat. Saya ini bersih dan adil, benci dengan kejahatan. Mana mungkin bergabung dengan kalian? Berani kamu pukul? Apa salahnya saya memukul kamu? Jangan bertengkar. Selama ini, banyak keluarga hancur, suami istri terpisah. Aku tidak akan menyentuhmu, hanya saja waktunya belum tiba. Sekarang waktunya tiba, tidak akan menyentuhmu. Menyentuh siapa lagi? Zhuang, aku sudah memberimu wajah. Hormat padamu, memanggil Tuan Zhuang. Tidak hormat, kamu tidak ada apa-apanya. Keluarga Yuan berada di Jinghai bertahun-tahun, menghabiskan uang, mempekerjakan orang. Kamu siapa berani berpura-pura di hadapanku? Hari ini, aku akan membuat kalian semua melihat koneksi keluarga Yuan. Lihat baik-baik, ini nomor telepon Komandan Keamanan Jinghai. Ayahku dan dia adalah saudara dekat selama lebih dari 30 tahun. Mereka benar-benar sahabat sejati, saudara sejati. Komandan keamanan. Bukankah itu berarti bos dari semua komandan keamanan? Benar. Semua komandan keamanan Jinghai harus mengikuti perintahnya. Bahkan Kepala Zhuang pun tidak berarti apa-apa di hadapannya. Hanya dengan satu perintah, Kepala Zhuang harus mundur. Tidak heran, Yuan Shao memang keluarga terkemuka di Jinghai. Youyu, kamu pikir bisa senaknya hanya karena dekat dengan kepala komandan? Kamu sebenarnya hanya badut sejati. Benar. Begitu Tuan Yuan menelpon. Kamu dan Tuan Zhuang di sebelahmu akan habis semua hahaha. Itu juga salah dia sendiri. Orang kampung harus tahu diri tidak betah di bawah. Masih mau cari masalah dengan Tuan Yuan Youyu, sungguh tragis. Tuan Yuan, telepon cepat. Biar orang tidak berguna lihat betapa hebatnya kamu. Baik. Sekarang juga aku telepon dia. Bagaimana ini? Guru. Dia beneran bakal telepon Pak Dirjen. Keluarga Yuan bertahun-tahun di Jinghai, koneksi mereka luas. Hotel Crown ini besar. Orang biasa gak tahan. Mungkin Yuan Shichong benar. Gimana nih? Satu kata dari Dirjen, semua bisa langsung dipecat. Tenang saja, rekanku Youyu. Kamu harus percaya pada keadilan. Percaya pada cahaya. Pahlawan yang memberantas kejahatan. Negara dan rakyat tidak akan mengecewakan kalian. Knife. Hello. Paman Zhang. Saya Shikong, saya ada masalah di Hotel Crown. Hello. Hello. Tuan Shao. Apa kata komandan? Mungkin komandan sangat sibuk. Sekarang agak sibuk. Tidak apa-apa. Aku masih bisa cari orang. Ketemu, lihat baik-baik. Ini gubernur pengawas. Dia dan ayahku dulu teman seperjuangan. Pengawas, itu bisa mengawasi segalanya, bahkan polisi.
Juga di bawah pengawas. Asalkan gubernur pengawas bilang, mereka tidak cuma gak bisa menegakkan hukum, tapi juga harus masuk penjara. Baik, ini bagus. Yoyu, kamu suka menangkap orang, kan? Sekarang coba rasakan di bui. Benar. Suja di ba kaki Tuan Yuan Jailat Kakinya. Kalau Tuan Yuan senang, mungkin dia akan memaafkan kalian. Kalau tidak kalian semua akan ditangkap. Hahaha, aku muntah. Aku Juang, seorang lelaki sejati. Selalu tetap jujur dan tidak pernah tergoda. Gagah dan tidak mudah menyerah. Mana bisa takut hanya oleh beberapa kata dari kalian. Camus Bolem et Mucule, Jika Aku Mangerni de Kan Ali, Aku Bu Kan Zuang Laji. Baik. Kepala Zuang, kamu sekarang asing. Aku jadi tidak kenal kamu lagi. Oh mon causon. Aku selalu begini. Oke. Kalau kamu sudah berniat hari ini mati-matian membela sampah ini, maka jangan salahkan aku, tidak mengenang masa lalu. Paman Zhao, aku. Eshem. Jangan buru-buru. Saya masih ada orang. Masih bisa cari orang. Hello Paman Li, hello. Hello Paman Wang. Bukan Tuan Yuan Teras Panggil Saja, kenapa berhenti? Lanjutkan panggilanmu. Kenapa bisa begini? Hahaha, tidak bisa lagi kan? Ternyata kamu yang bermain curang. Tidak mungkin, dia cuma sampah. Sama dia bertahun-tahun, mana mungkin dia bisa begitu? Tuan Yuan, dia cuma orang miskin, gak ada bedanya sama anjing. Kamu pasti salah paham. Hahaha, gubernur pengawas menelepon aku tadi. Gubernur pengawas menelepon balik. Hahaha. Gubernur. Dia menelepon balik. Tadi dia sibuk, sekarang sudah selesai. Tuan Yuan, angkat telepon. Bilang ke gubernur habisi mereka semua, tangkap semuanya. Kalian pasti mati. Hai, Paman Wang. Paman Wang, kau sudah selesai. Jangan panggil aku berkali-kali. Idiot, kau mau membuatku terbunuh? Paman Wang. Dewa Perang akan datang ke Beijing, dan semua keluarga besar dalam bahaya. Jika kalian keluarga Yuan masih berani melompat seperti ini, kalian meminta kematian. Karena aku masih berteman dengan ayahmu, aku akan mengingatkanmu untuk terakhir kalinya. Kamu masih bisa bertahan hidup jika kamu tidak mematahkan lenganmu, atau kamu akan mati. Penguasa kuil perang telah datang ke ibu kota. Dan dia mengincar Hotel Crownku. Apa yang terjadi di sini? Hil Perang adalah tempat paling susi di Kerajaan Naga. Tuan Istana Pejuang. Paling terhormat di antara mereka. Orang seperti itu, menginjakan kaki sedikit, seluruh negeri pun akan gemetar. Datant que Jingge. Tidak heran, sekarang semua orang menjauhi saya. Di saat seperti ini, siapapun yang membantu keluarga Yuan saya pasti mencari masalah sendiri. Lalu bagaimana? Apakah ibu saya akan ditangkap? Tuan Muda Yuan, cepat pikirkan solusinya. Apa yang bisa saya lakukan? Dengan kedatangan Tuan Istana Pejuang, meski keluarga Yuan punya kekuatan sebesar gunung dan jaringan luas, tidak ada yang bisa dilakukan. Tapi, pemimpin istana Dewa Perang seperti itu puluhan tahun mungkin tidak datang ke Jinghai. Kenapa kali ini kebetulan? Apakah mungkin? Tidak mungkin. Pemimpin istana Dewa Perang entitas luar biasa. Itu adalah naga dari surga, berdiri di puncak dunia. Bahkan keluarga Yuan saya. Di depannya hanya setetes di lautan. Apalagi kamu yang tidak berguna. Bahkan jika kamu mati di depan pemimpin, tidak ada yang akan tahu. Jadi maksudnya, dia hanya beruntung bertemu. Dasar anjing ini. Hanya beruntung saja. Kalau biasanya, saya bisa mencaploknya, semudah membunuh semut. Tapi anehnya. Yuan Shao. Saya tidak terima. Guru itu luar biasa. Beruntung ini terjadi pada kita. Hahaha, ada pepatah lama yang bilang apa ya? Kawan Yoyu, tidak takut pada kekuasaan, selalu berbuat benar untuk rakyat. Inilah yang disebut, siapa yang mendapatkan dukungan banyak akan berhasil.
Bodoh yang tidak bisa melihat jelas. Kalau bukan karena orang itu yang pesan khusus. Kalau tidak, kalau kalian tahu Youyu adalah penyelamat besar orang itu, pasti sudah takut setengah mati. Orang-orang, tangkap penjudi ini, dan Yuan Shichong bawa kembali untuk interogasi. Baik. Juyu, kamu berani. Pikirkan, meskipun bawa aku pergi, apa yang kamu lakukan? Pemimpin Istana Dewa Perang akan pergi dari Yinghai. Pikirkan, bagaimana menenangkan kemarahan keluarga Yuanku. Kalau kamu pergi, Tuan Muda akan mengingat kebaikanmu. Nanti di Jinghai, keluargaku Yuan akan menjagamu, pasti membuatmu sukses. Kamu harus pikir matang-matang. Apakah kamu mau jadi musuh keluargaku Yuan? Atau jadi teman keluargaku Yuan? Perlu dipikirkan, Youyu, jika pintar, tahu bagaimana memilih. Sudah melewatkan banyak peluang, tapi selagi ambil kesempatan ini. Ikut Yuan Shao, nanti pasti sukses besar. Kamu mau jadi orang biasa terus, cuma dapat beberapa ribu sebulan sampai mati? Youyu, tidak semua orang bisa dipercaya oleh Yuan Shao. Ini keberuntungan besar bagimu, berterima kasih pada Yuan Shao. Benar, benar. Nantinya, jika kamu bekerja untuk Yuan Shao, kita semua adalah orang dalam. Tangkap dia. Youyu, jangan keras kepala. Jangan pikir aku benar-benar takut padamu. Aku punya 100 cara untuk membunuhmu. Dai Yinghai. Siapa yang menyinggung keluargaku Yuan tidak akan berakhir baik. Saat itu tiba, bukan hanya kamu. Tapi juga gadis kecil ini dan sekelompok sampah ini. Semua akan menyesal dilahirkan di dunia ini. Uyua. Xiaowu. Kasihani Bibi, Bibi ini usianya sudah tua. Tidak kuat menderita lagi. Saya dengar yang ditangkap dipukuli setiap hari, saya tidak bisa tahan. Tolongla, berikan Bibi. Kesempatan lagi, ya? Youyu, kamu sudah menangkap ayahku sekali, sekarang mau menangkap ibuku juga. Kamu mau aku benci kamu seumur hidup? Menangkap orang. Ying'er. Ying'er. Kamu datang menemuiku. Bukan. Dia masuk untuk menemanimu. Masuk. Sampah itu tidak punya perasaan. Aku pasti akan memberinya balasan, dengan rasa sakit yang kualami. Ratusan bahkan ribuan kali lipat. Tapi Kak, Sampa bahagia. Tuan Muda Yuan tertangkap. Kita. Tuan Muda Yuan memang tertangkap, tapi orang tuanya masih ada. Mereka yang memimpin grup Hongye. Apa kalian katakan benar? Adu, Tuan Yuan, mana berani kami membohongi Anda? CEO itu tidak hanya menyegel Hotel Crown dan tempatnya. Juga menangkap Tuan Muda Yuan. Berani sekali. Apa dia tidak tahu Hotel Crown itu milik keluarga Yuan? Mana mungkin tidak tahu, kami sudah mengingatkannya beberapa kali, tapi dia tidak peduli. Bukan cuma tidak peduli. CEO itu bilang, Tuan Muda saja dia tangkap. Apalagi kalau Anda di sana, dia juga tidak akan ragu menangkap Anda. Dia juga bilang, keluarga Yuan tidak ada apa-apanya baginya. Kalau dipaksa, seluruh keluarga Anda juga akan dia tangkap. Bec. Bec. Bertahun-tahun. Di Jinghai ini belum ada yang berani berbicara seperti itu kepada keluarga Yuan kami. Hanya seorang petugas kecil. Berani sekali kau. Pak Yuan, yang terpenting sekarang adalah segera mengeluarkan Tuan Muda Yuan dari dalam. Zhouyu sangat pendendam dan lesek. Dulu, karena orang tuaku menentang pernikahanku dengannya, dia menangkap mereka. Sekarang Tuan Muda Yuan jatuh ke tangannya. Siapa tahu penderitaan apa yang akan dia alami. Ah, situasinya sedikit rumit sekarang. Raja peut tiba-tiba datant que Jingge tant pas ce babiang là. Semua auront jadi tegang. Bahkan keluarga Yuan kami pun sulit untuk ikut campur dalam urusan petugas saat ini. Bagaimana sekarang? Apakah kita akan Membiarkannya? Tidak mungkin. Meskipun keluarga Yuan kami tidak bisa bertindak sekarang, menangani seorang petugas kecil itu mudah. Berani menentang keluarga Yuan kami,
Aku akan membuatnya menyesal terlahir ke dunia ini. Guru, kau datang. Ada masalah besar. Ada apa? Si Wang Bie dan Zhou Yu. Aku sama dia udah 6 tahun. 6 tahun penuh. Aku gak ngarepin apa-apa dari dia. Susah senang bareng, tapi begitu dia naik jabatan. Dia benci aku, bilang aku bikin dia susah naik. Dia ninggalin aku buat cari celek baru, ngomong-ngomongin hal gak jelas, bahkan sampai nangkep orang tuaku. Aku sekarang bener-bener gak tahu harus gimana. Aku ninggalin dia tanpa alasan, aku yang ninggalin dia. Video ini muncul tiba-tiba, pas kita sadar, udah tersebar di internet, kita bahkan gak sempat nahan. Pasti ada yang ngatur di balik ini semua. Kalau tidak, Liu Ruyan tidak punya kemampuan ini. Kapten Shu, tidak baik, Kapten Yo. Sekelompok orang memblokir pintu gerbang. Mereka datang untuk Ada jurnalis. Dan juga yang membawa spanduk. Katanya mereka ingin kami serahkan data keburukan kami. Ini kan keterlaluan. Guru, jangan tampil dulu. Saya akan menghadapi mereka. Ketika pasukan datang, hadapi. Ketika air datang, melarikan diri bukanlah sebuah pilihan. Aku tidak takut pada bayangan. Aku tidak takut padanya. Ayo. Kau harus menghakimi untukku. Kita akan mendapatkan keadilan hari ini. Benar, aku tak percaya ada tempat baginya di pengadilan ini. Zhou Yu, keluar. Bersembunyi sekarang. Apa yang lakukan? Penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang harus dihukum berat, ditembak jika tertangkap. Zhou Yu, keluar. Yo Yu keluar itu Yo Yu. Keluar, tangkap dia. Ngapain? Diam semua. Berteriak apa seperti di pasar? Aduh, Kami kuma rakyat biasa kami berani apa kami kuma minta keadilan. Betul-betul sekali. Kamu minta keadilan. Bapakmu, ibumu berjudi guruku salah tangkap orang? apa omonganmu? Keluarga Liu terpelajar, orang tuaku menghargai moral. Mana mungkin melakukan hal seperti itu? Jelas ulah Yo Yu. Menyalahgunakan kekuasaan, merusak reputasi. Liu Rufeng, kamu bicarakan apa? Menangkap paman dan bibi bukan keinginanku. Buktinya jelas. Aku bertindak adil. Kapan aku memberi tuduhan yang tidak ada? Tuduhan. Kalian memalsukan tuduhan itu mudah seperti makan dan minum. Apa artinya itu? Benar, benar, benar. Bahkan bukti pun tidak Kamu lebih tidak tahu malu? Zhou Yu bagaimanapun juga, kita sudah bersama selama 6 tahun. 6 tahun hubungan, namun tidak bisa bersama. Kamu kenapa harus menyakiti orang tuaku? Tolong lepaskan mereka, aku bersumpah. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku tidak akan ikut campur urusanmu lagi. Lihat, anak baik dipaksa begini. Orang seperti ini layak mati, lebih buruk dari binatang. Kak. Aksi aktingmu, luar biasa. Zhou Yu kamu pekandang. Hari ini adalah hari kematianmu. Yo Yu, kami mendapat laporan bahwa perilakumu buruk dan kamu diduga menyalahgunakan kekuasaan. Mulai sekarang, semua tugasmu dihentikan. Ikuti kami untuk penyelidikan. Kenapa pengawas datang? Inspektur Jenderal berwenang memeriksa semua pejabat kerajaan naga, dan semua telah turun tangan. Tim Yo, aku khawatir dia dalam keadaan buruk. Direktur Li, kau pasti salah paham. Tuanku bukan tipe orang yang digosipkan di internet. Jika ada kesalahpahaman, kami akan menyelidikinya, kami tak perlu kuangatkan. Direktur Li, kau harus memutuskan untuk kami. Yo Yu kejam dan jahat, sudah membunuh orang tuaku, jadi jika kita tidak menghentikannya, tidak ada yang tahu seberapa banyak lagi yang akan dia ganggu. Itu benar. Benar. Jangan khawatir, kita tidak akan pernah menjebak orang baik, tapi kita tidak akan pernah membiarkan orang jahat pergi. Oke. Begitu ditemukan pelanggaran atau penyalahgunaan kekuasaan, tidak akan dibiarkan. Baik. Pasti ditindak tegas, memberikan penjelasan. Liu Ruyan, mengatakan begitu, hatimu tidak sakitkah?
Tanyakan pada hatimu, selama ini aku bagaimana terhadapmu? Dan kamu bagaimana terhadapku? Siapa sebenarnya yang meninggalkan siapa? Siapa yang benci miskin suka kaya? Siapa yang memfitnah? Kenapa berteriak keras? Mau menakut-nakuti siapa? Beritahu, Zhou Yu, berhenti berpura-pura. Hari ini apapun terjadi, akan dikenai hukum. Dikenai hukum. Yoyu, kamu terlalu berani. Di depanku juga berani berbuat jahat. Aku terima pengaturan, kerjasama dalam penyelidikan. Bawa Perji. Iya. Aku mau lihat siapa yang berani. Siapa Yang Berani menant tu orang cul. Direktur. Zhou Yu, jangan takut. Ada aku, nggak ada yang bisa bawa kamu. Zhuang Weimin, APA maksudmu? Yoyu adalah anggota andalanku. Semua tindakannya telah mendapat persetujuanku. Aku bisa menjamin bahwa dia selalu bertindak adil, dan tidak pernah melanggar aturan. Jamanan. Apa aku tidak salah dengar? Zhuang Weimin, kau sendiri masih punya masalah, dan sekarang malah menyamin orang lain. Aku rasa, kau tidak ingin jadi direktur lagi, ya? Aku, Zhuang, Berbua de Mirakia, jujur dan terbuka. Bulan dan matahari bisa bersaksi. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Aku hanya tahu, rekan Yoyu adalah orang yang paling layak dan terbaik dalam menjaga ketertiban. Kalian ingin membawanya pergi harus ada bukti nyata. Tidak bisa hanya berdasarkan rumor tak pasti di internet. Bahkan jika kalian dari komisi pengawas, tidak punya hak untuk itu. Zhuang Weimin, apa kau tahu apa yang sedang kau lakukan? Aku tahu. Hari ini kalau ada yang berani sentuh Yoyu, harus berurusan dulu dengan tongkat ketertiban di tanganku ini. Dasar brengsek, apa yang sedang kau lakukan? Direktur Liu. Liu Zongxi. Dia adalah kepala keamanan kita di Jinghai. Lu Zongxi Detong. Liu, kamu benar-benar membentuk tim yang luar biasa. Bahkan aku yang mengawasi pun tidak dihiraukan. Maaf, pengawasan yang kurang baik membuat Anda meremehkan. Liu Zongxi, kamu harus membela kami rakyat kecil. Kalau tidak, kami tak bisa hidup. Iya benar. Harus membela kami. Iya benar. Tenang saja semuanya. Saya datang untuk memberantas penyimpangan dalam tim. Pasti akan mengeluarkan orang-orang yang merusak dari tim. Quechua Lu Mimang Adil Luar Biasa, Sungguh Menggagumkan. Aku bilang, Yoyu, Ketua Liu sudah datang, kau yang hina ini masih berani berdiri di sini? Cepat turun dan berlutut minta maaf. Atau kau sudah ketakutan sampai bodoh? Pak Dirjen, mohon minggir. Saya ikut dengan mereka. Tidak boleh, guru. Kalau pergi, tidak akan kembali. Saya jujur, tidak ada yang perlu ditakuti. Saint Gubodo. Tempat pengawasan itu bagaimanapun juga curang. Meskipun Anda tidak bersalah, masuk ke sana akan dibuat salah. Namun, tenang saja. Hari ini selama saya ada, tidak ada yang bisa membawa Anda. Tapi, Anda harus ingat semua yang saya lakukan untuk Anda hari ini. Dazar Bodo. Mangapa Berani Mangalangi Seiya Mankari Oran, dan Kamutidak Melepascania. Sebenarnya kamu bekerja untuk siapa? Seiya Bekerja, un tuk rakyat. Saya makan nasi yang ditanam oleh rakyat. Selama saya masih menjabat, saya tidak akan membiarkan hal yang memfitnah orang baik terjadi. Benar-benar tak disangka, ya, kapan di bawah komando saya, muncul orang yang begitu setia dan berintegritas seperti kamu? Berani Sekali Camus. Opérasie Inyadala Kerjasama, Antara Semua Pimpinan. Kamu tidak berhak bicara di sini. Apatak Bersala Atau Setia? Dia hanya orang kecil yang sukses karena keberuntungan. Seorang pengkhianat. Demi jabatan dan kekayaan, dia meninggalkan istri setia mendampinginya. Bahkan menangkap mertua dan ayah mertuanya. Orang tidak tahu malu seperti itu, melihatnya saja bikin mual. Berapa banyak kau terima darinya untuk membela seperti itu? Pak Liu benar sekali. Orang seperti Yoyu yang rendah harusnya langsung saja ditembak mati.
Kamu bicara omong kosong, orang sepertimu pantas bicara tentang guruku? Rambut guruku lebih kuat darimu. Ayo lihat semua. Ini adalah gundik Youyu yang sialan itu, saat seperti ini masih membelanya. Seperti lobak mencari sawi, sama-sama tak tahu malu. Kamu semua diam. Sejak bergabung di bagian keamanan, Youyu. Semuanya dilaksanakan berdasarkan keadilan untuk rakyat. Tidak serakah, tidak bersaing. Tidak pernah menyalahgunakan kekuasaan. Benar-benar teladan bagi keamanan kita. Sebenarnya justru kalian yang tidak tahu malu, sering memicu masalah. Sekarang. Mazi. Menjelekkan dia. Selama aku di sini, kalian jangan berharap berhasil. Lao Lu. Orangmu ini keras kepala ya. Berani Camus, Zhuang Guimin. Aku sekarang mengumumkan pemecatanmu dari semua jabatan. Direktur departemen ternyata dipecat. Bagus sekali, harus dipecat. Orang ini dan itu satu kubu. Dia selalu membela dia. Siapa tahu berapa banyak hal kotor yang telah dilakukan. Hebat. Direktur Liu sangat cermat, benar-benar pahlawan zaman ini. Kamu baru saja bilang aku tidak bisa memecatmu dari Departemen Keamanan. Sekarang bagaimana? Direktur Liu sudah memberi perintah. Masih ada yang mau kamu katakan? Hahaha. Baik, bagus sekali, Youyu. Pendukung terbesarmu jatuh. Aku ingin lihat bagaimana kamu akan mati hari ini. Kamu tadi berteriak keras, kenapa sekarang diam? Terus berteriak. Teriaklah, hahaha. HMPH, meski kamu bisa copot jabatan saya, tapi kamu gak bisa copot hati setia saya. Saya tetap sama ngomong, saudara Youyu. Adalah keamanan terbaik. Mau mati juga masih berkeras. Kalian. Kunci dua ini, siap. PAK Liu, PAK Kepala Zhuang Benar, guru saya orang baik. Selama ini, dia setia dan rajin kerja, tak pernah melanggar. Kalau bukan karena itu. Dengan jasanya, dipromosikan dan kaya, dia tidak seperti yang dibicarakan. Sudah cukup. Kalian harus patuh dulu. Sekarang segera. Laksanakan Karena itu harus bicara masuk akal. perkatanku adalah kebenaran. Kalau begitu. Aku berhenti. Apa katamu? Yu Fei. Jangan gegabah. Dengerin. Saya enggak mau lagi. Yu Fei. Guru, gak perlu nasihatin saya. Jangan suruh saya dengar bacotan orang gak guna ini. Mending mati ayah daripada nurut. Kalau kalian mau buang kapten, gue pun gak mau lagi. Saya juga gak mau lagi. Bukan? Ini urusan saya. Gak ada hubungannya sama kalian. Guru, orang tua itu jelas barengan sama orang-orang keluarga Liu. Mereka sengaja mau fitnah kamu. Mereka udah sepakat buat menghancurin kamu. Saya gak mau tinggal di sini. Hahaha bagus. Kalian semua punya keberanian juga ya. Tidak menyangka kamu yang tidak berguna ini punya banyak dukungan. Kalian pikir gini aja, gue bakal takut, ya? Baiklah, kalau kalian semua gak mau kerja lagi, hari ini aku akan membersihkan tempat ini dengan baik. Kalian semua, mulai hari ini, kalian bukan keamanan lagi. Tidak hanya itu, sekarang aku curiga kalian bekerja sama dengan Youyu menyalahgunakan kekuasaan dan menindas rakyat. Bawa mereka dan tahu un truc penyelidikan. Siap. Kepala Liu, kekuasaanmu besar sekali ya. Kekek. Siapa kamu? Siapa aku gak penting, yang penting adalah kamu sebagai kepala, tanpa bukti yang jelas. Terhadap bawahan setia menjalankan tugas, memberikan hukuman sembarangan lebih parah karena marah pribadi, mencoba melibatkan orang tidak bersalah. Tahukah Anda, menurut hukum, ini seharusnya membuat Anda dipecat dari jabatan. Rakia sont bons, ini berani memerin tadi de penser ya. Cepat pergi. Liu Zongxi, saya melihat wanita ini. Dia dan Youyu memiliki hubungan sangat dekat, kemungkinan dia wanita simpanannya. Betul, betul. Dan wanita jalang itu. Mungkin sekali anak mereka adalah anak haram. Memukul orang. Berani-beraninya memukul saya di depan Liu Zongxi. Kalau kamu berbicara sembarangan, tidak hanya pukulan yang akan kamu terima. Kupikir siapa orang besar ini, ternyata hanya seorang selingkuhan yang tak dikenal.
Wajahnya sih lumayan, tapi sayang sekali. Seiya Sedang menangani urusan internal, tidak boleh ada orang luar ikut campur. Kalau tahu diri, cepat pergi. Kalau tidak, saya akan mencampur adukan kamu juga. Liu Zongxi, maksud Nona MU bukan seperti itu. Saya dan dia hanya teman biasa, dan masalah ini tidak ada hubungannya dengannya. Nona MU, cepatlah pergi. Tidak cari masalah. Siapa yang percaya? Kalian percaya? Tidak, aku tidak percaya. Tidak apa-apa, dia sudah beberapa kali membela kamu. Kamu benar-benar pikir kamu pahlawan sejati yang disukai semua orang? Benar juga, Yoyu. Selama ini aku pikir kamu orang jujur. Ternyata di sekelilingmu juga banyak wanita murahan. Aku memang meremehkanmu. Kapten Yo, tidak perlu buang waktu dengan mereka. Mereka sudah berniat mencemarkan nama baikmu. Meski kamu buka perutmu untuk membuktikan, mereka tetap tidak akan percaya. Mengenai gosip di internet, aku sudah meminta ahli terbaik untuk menyelidikinya. Semua sumber video rumor berasal dari perusahaan media di bawah grup Hongye. Artinya, video rumor dan buzzer itu atas perintah keluarga Yuan. Bahkan, beberapa orang di sini adalah aktor yang dibayar. Aku punya bukti lengkap tentang video rumor yang dibuat oleh Liu Ruyan dan kawan-kawannya bekerja sama dengan grup Hongye, termasuk video asli yang belum diedit. Bukti ini sudah cukup untuk membuktikan kebersihan Kapten Yoyu dan menunjukkan bagaimana saudara Liu menjebak orang. Aku tahu itu pasti perbuatan kalian. Bukti kejahatan ini cukup untuk membuat kalian dipenjara lebih dari 10 tahun. Nyali kalian besar sekali. Omong kosong. Kami tidak melakukan itu. Bagus, pikir kamu bisa menakuti kami. Apa yang kita bilang hari ini benar. Benar-benar. Benarkah? Kami mohon kamu suruh orang untuk menunjukkan data di dalamnya kepada publik. Setelah melihat, kebenaran akan terungkap. Karena ini adalah bukti, tidak bisa sembarangan ditunjukkan. Saya akan suruh orang membawanya kembali dan melakukan analisis detail, memverifikasi keasliannya. Tapi bahkan jika apa yang kamu bilang benar, Yoyu sebagai bawahan memang wajib bekerja sama dengan penyelidikan. Dia menghasut orang lain untuk melawan atasan. Itu serius. Semua orang menyaksikan ini. Jadi, dia tetap harus dihukum. Betul, kita semua melihatnya. Ya, kita semua melihatnya. Bukan cuma dia, tapi juga wanita jalan di sebelahnya. Di depan umum melawan atasan harus dihukum berat. Kalian membawa bukti palsu menjebak guru saya. Haruskah guru saya menyerah? Apakah masuk akal? Jadi kalian sudah memutuskan untuk tidak masuk akal lagi. Aku orang yang paling masuk akal. Tapi bagaimana caranya masuk akal di Jingge? Aku yang tentukan. Memang luar biasa pengaruhmu, hari ini aku benar-benar melihatnya. Kalau begitu, bukti di tanganku ini menunjukkan hubungan ekonomi besar antara kamu dan keluarga Yuan sudah lama. Kamu juga tidak peduli, ya? Apa, sekarang kamu sudah berani dengan terang-terangan merampas barang rakyat? Dari mana datangnya orang kurang ajar yang berani memalsukan bukti dan memfitnahku ini? Tahu tidak ini tuduhan apa? Memfitnah Zhuang Weimin. Apakah ini memfitnah? Tidak. Tentu saja tidak. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk memantau perilaku Anda. Anda hanya memenuhi kekuasaan Anda. Tapiko, TN. Liu, merasa sedikit bersalah. Anda tidak berani menerima pengawasan. Mengapa Anda melakukan ini? Zhuang Weimin, beraninya kau bergabung dengan warga yang nakal untuk memfitnahku? Kamu punya banyak keberanian. Apa kamu tidak tahu siapa yang ada di depanmu dan beraninya kamu memfitnahnya berulang kali? Komazi berpura-pura? Bagaimana kau bisa menjadi orang besar jika kau adalah selir seorang pelacur? Benar. Apa ada orang yang tidak kita kenal di laut ibu kota? APA? Mungkinkah dia guru kuil dewa perang yang tiba-tiba turun ke laut ibu kota? Hahaha.
Kalian benar, orang di depan kalian ini adalah pemimpin utama Istana Dewa Perang, Mu Tianhuang. Hahaha, benar-benar lelucon besar. Zhuang Weimin, apa kau duduk terlalu lama sampai otakmu berkarat? Kau percaya omong kosong ini juga? Hahaha. Youyu, saya tahu kenapa dia tiba-tiba sangat memperhatikanmu, ternyata. Otaknya bermasalah, ya. Pikir saja pakai kaki. Siapa pemimpin Istana Dewa Perang? Meskipun benar turun ke Jinghai, itu hanya akan menjadi Phoenix Langit, sangat tinggi dan tidak terjangkau. Mana mungkin bawa anak kecil dan campur dengan sampah seperti Youyu sepanjang hari, hidup seperti janda. Saya bilang, Direktur Zhuang, jangan-jangan Youyu bilang wanita ini pemimpin, makanya kau nurut padanya? Oh, iya, sangat mungkin. Saya tahu kenapa kamu tiba-tiba sangat melindungi orang ini. Sayangnya, kau salah percaya. Kenapa tidak pakai otak bodohmu berpikir, bahkan keluarga besar seperti keluarga Yuan tidak berani berharap bertemu pemimpinnya, apalagi Youyu, sampah paling bawah. Mana pantas berdiri dengan pemimpin? Kalian ngomong sembarangan. Pada hari pemimpin datang ke Jinghai, dia secara pribadi memanggil saya. Kecuali pemimpin melarang saya memberitahu, mana mungkin badut seperti kalian bisa berani menggonggong di sini. Hahaha, ini benar-benar konyol. Zhuang Weimin, lihat dirimu sendiri. Siapa kamu? Apa kelasmu? Bahkan jika pemimpin istana datang ke Jinghai, kenapa dia harus melewatiku dan memanggilmu lebih dulu? Kamu pantas? Betul. Jika pemimpin istana beri perintah, kari saudara. Bukankah itu lebih mudah? Apa ada hal yang bisa kamu lakukan, tapi saudara Liu tidak bisa? Memang, aku memang tidak punya kualifikasi untuk dipanggil langsung oleh pemimpin istana. Hahaha. Tapi, Saudara Ouyu. punya kualifikasi. Saya. Dia apa kamu gila? Dia juga layak? Sampah yang tidak berharga. Sudah bertahun-tahun sejak lulus dan hanya baru saja jadi kepala tim kecil. Apa haknya membuat pemimpin datang untuknya? Kepala Zhuang, setidaknya berhati-hatilah saat membual. Cukup, Kepala Zhuang. Jangan bilang kamu akan memberi identitas menakjubkan untuk Youyu untuk menakut-nakuti orang, kan? Rekan Youyu memang seorang anggota keamanan biasa. Tapi, dia adalah petugas keamanan terbaik di kota Jinghai. Beberapa hari yang lalu, sekelompok penculik anak yang beroperasi secara nasional datang ke Jinghai. Mereka sangat kejam demi uang. Tidak segan-segan melukai anak-anak hingga cacat atau bisu. Rekan Youyu mendapatkan informasi ini, tanpa memikirkan bahaya, maju terlebih dahulu ke sarang penjahat. Akhirnya, dia menghancurkan tempat itu dan menyelamatkan semua anak, termasuk adik perempuan pemimpin kita. Xiao Qiangwei, kamu adalah adik perempuan pemimpin kuil Dewa Perang? Nona Mu, Anda adalah pemimpin kuil Dewa Perang? Maaf, Kapten Yo, saya tidak pernah mengungkapkan identitas saya kepada Anda. Saya hanya punya satu adik, situasi saat itu saya ketahui. Jika bukan karena Anda muncul tepat waktu, akibatnya tidak terbayangkan. Terima kasih. Terima kasih, Kak Zuyu. Tidak apa-apa. Suda, Jean Gambua Seritalagi. Hal mengada-ada seperti ini, kamu kira kami bodoh? Aku tidak peduli siapa kamu, menyamar sebagai kepala kuil pejuang. Kamu sudah memilih jalan kematianmu sendiri. Hari ini, tak ada yang bisa selamatkan nyawamu. Menghukum mati, kalian belum punya kualifikasi. Mazi Berani Berpura-Pura. Tangkap mereka semua. Siap. Siapayang Berani Menyantu ou Yudan Kepalakuil, Akan Akutraktir Sarapan Dangan Peluru. Zhuang Weimin, Kamujila. Tanpa izin, berani-beraninya kamu menembak di depan umum, sungguh berani. Aku memang berani. Kalian lebih berani. Berani-beraninya menangkap kepala istana. Kalian mau memberontak ya? Gila, benar-benar gila.
Aku sudah bilang, siapa yang berani sentuh Youyu dan kepala istana, akan kena tembakanku. Kalian bisa coba tebak, apakah peluru selanjutnya akan mengenai atau tidak. Kalian semua, kasih tahu pada Komisaris Liu, berani gak dia tangkap orang? Dan sekarang lihat aku, berani gak kasih dia peluru? Kamu, berani ya? Aku ini komisaris. Raja sekalipun gak bisa, aku yang bilang. Liu Wei dan Li Zhengde, kalian sudah lama menerima suap dari keluarga Yuan, berkomplot kejahatan, menjebak orang tak bersalah, dosa kalian tak terampuni. Kalian tak pantas di posisi ini lagi. Bajingan. Benar-benar mengira diri sendiri ketua istana, berani mencopot jabatan kami. Bajingan. Berani memukulku, Kokarimati. Anjing bodoh yang buta, aku sudah perintahkan gubernur, hasil penanganan kalian berdua akan segera keluar. Masih di sini berpura-pura jadi dewa. Saya Wang Pingyun, menyapa ketua istana. Tidak tahu ketua istana ada di sini, tidak sempat menyambut. Mon Ketua Istana Memafkan. Ini Gubernur Jinghai. Gubernur Jinghai, itu benar-benar orang yang punya kekuasaan tinggi. Di negeri naga, ada berapa orang yang bisa membuatnya memberikan penghormatan? Apakah dia benar ketua istana? Tidak mungkin, pasti tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia pemimpin kuil? Jika dia pemimpin kuil, bagaimana dia bisa tertarik pada Youyu, pecundang dari lapisan terbawah masyarakat? Biadab. Kalian pikir semua orang sama seperti kalian yang buta. Liu Ruyan, bertahun-tahun kamu memperlakukan guruku seperti sampah, membencinya dan kejam. Kamu tidak tahu, kamu akan kehilangan lelaki baik. Kedepannya, meskipun kamu bersujud dan menyesal jutaan kali, tidak akan ada jalan kembali lagi. Tidak mau dengar, tidak percaya. Ini tidak benar. Gubernur, apa yang Anda katakan? Wanita ini, maksudku nona ini, benar-benar adalah pemimpin kuil? Kalian berdua tolol yang tidak bisa melihat. Jika kalian bisa melihat pemimpin kuil, itu adalah berkah dari kehidupan sebelumnya. Tidak menyangka ya? Kalian tidak melayani dengan hormat, malah berani melawan pemimpin kuil. Kalian berani sekali. C'est pas berlutu dan mantamaf, mon empin pada tuan istana. Tuan istana kami salah, kami tahu salah, kami lebih buruk daripada binatang, kami pantas mati. Mon empin, tuan. Ampuni aku, semua ini salah Yuan Donghai yang tua itu, dia yang menyuruh kami. Seandainya aku tahu bahwa saudara Xiao Youyu adalah orang Anda, kami tidak berani menyinggungnya sedikitpun. Ampuni kami, Tuan. Kami tahu kami salah, Tuan. Bukan karena kalian tahu kesalahan, tapi karena tahu sebentar lagi mati. Bersekongkol, menerima suap, menyewa pembunuh, menjebak yang tak bersalah, setiap tuduhan adalah kejahatan berat. Rakyat Jinghai tak pantas mendapat pemimpin seperti kalian. Untung di Jinghai masih ada orang seperti Youyu yang setia negara dan rakyat, yang tidak melupakan tugasnya. Jika tidak, sulit dibayangkan bagaimana gelapnya Jinghai ini. Kalian pantas mati. Tuan istana, kami salah, ampuni kami. Saudara Juyu, tolong beri belas kasihan, Anda adalah penolong Tuan. Jika Anda memohon, pasti Tuan akan pertimbangkan. Tolong kami, setelah ini kami akan ikuti semua kata Anda. Tolong ampu kami. Iya. Asal mau bantu kami, Anda bilang kami ikuti. Kami ini en Jinganda. Jika bantu kami, di Jinghai, Anda bilang satu, tidak ada yang berani bilang dua. Asal Anda bilang satu kata, keluarga Yuan besok akan saya lenyapkan. Bantu kami. Nyawa kalian bukan di tanganku. Salah harus dihukum. Di depan hukum, semua sama. Bawa pergi, hukum sesuai aturan, eksekusi segera. Bec. Lepaskan aku.
Kalian berdua. Mau kemana? Joyu Bukin. Kakak ipar, kamu kan selalu paling pemaaf dan toleran. Kamu nggak bakal dendam sama kita, kan? Kamu salah. Siapa yang kenal aku tahu bahwa temperamenku paling buruk dan keras kepala. Sangat suka memperhitungkan. Kalau enggak, kenapa kakak dan ibumu selalu mengeluh tentangku? Kakak. Yoyu, ini salahku. Aku sudah bertindak bodoh. Tapi itu cuma kebodohan sementara. Sekarang aku akhirnya sadar, kamulah orang yang paling baik padaku di dunia ini. Maukah kamu memaafkanku? Kita kembali seperti dulu. Meskipun kamu cuma dapat beberapa juta setiap bulan, aku tidak akan mengeluh sedikit pun. Yoyu, percayalah, aku tulus. Besok kita ke catatan sipil. Tidak, kita pergi sekarang saja. Memang benar-benar tak tahu malu. Iya itu aku yang salah bilang. Gak masalah gak dapat surat nikah. Dengan ada tuan mega, mana mungkin giliran aku dapat status. Aku gak butuh status, meski cuma jadi selir. Asal bisa ada di sampingmu, aku rela melakukan apa saja. Kondisimu sekarang ini bikin aku muak. Liu Ruyan dan Liu Rufeng dituduh menyebarkan rumor dan memfitnah orang lain. Segera tahan. Iya. Ayo cepat jalan. Gak tega ya? Cuma merasa dunia ini terlalu konyol. Aku sampai menyuruh satu keluarga orang yang dulu paling kucintai masuk penjara KB. Dulu paling cinta itu. Sekarang? Aku nggak tahu. Oh, Kamu bodoh ya. Nggak. Ada apa dengan kakakmu? Kakak Yoyu, kamu bikin aku pusing. Pikiran cewek, kamu bener-bener nggak ngerti sama sekali. Aduh. Tunggu sebentar, aku jawab salah. Tunggu bentar, bukan? Tunggu sebentar. KYYQ. Tunggu aku.